terhadap peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi ya terkait pengurusan izin tinggal sementara warga negara asing di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, saya sebut Kementerian Hukum dan HAM sebelumnya karena temposnya itu ada dari saat Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian saat ini atau sudah beberapa waktu yang lalu, sudah hampir 2 tahun berubah menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ya dengan tempos waktu kejadian tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Gitu. Jadi informasi lengkapnya ya bahwa KPK telah melakukan kegiatan penyelidikan tertutup. Ya, dan dari hasil kegiatan penyelidikan tertutup tersebut, ya, ada beberapa pelaku tindak pidana dan juga telah ditemukan bukti permulaan yang cukup atas peristiwa dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak, ya, dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin tinggal sementara warga negara asing di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian IMIPAS. Saya masuk kepada konstruksi perkaranya. Jadi, kegiatan penyelidikan tertutup ini bermula dari tindak lanjut terkait kasus atau perkara rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan yang sudah ditangani oleh penyidik KPK pada tahun 2025 dan adanya data atau laporan transaksi keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Nah, dalam laporan PPATK mengenai transaksi keuangan yang terkait itu ada 35 pegawai Kementerian IMIPAS periode tahun 2019 sampai dengan 2025 ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai 366,7 miliar rupiah. Dari total aliran uang tersebut hanya sebesar 9,7 miliar atau sekitar 3% yang bersumber dari gaji atau tunjangan. Sementara sisanya atau 97% lainnya diduga berasal dari pihak-pihak yang melakukan pengurusan-pengurusan di bidang keimigrasian. Kemudian dalam proses penyelidikan tertutup yang sudah dilakukan ya dan juga termasuk kegiatan berita acara, pemeriksaan dan lain-lain gitu. Terhadap Saudara SK, selaku Wakil Menteri IMIPAS tahun 2025, 2026, dan juga sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024, diduga telah melakukan pemerasan dengan cara ya meminta jatah dari pengurusan izin tinggal sementara ya para warga negara asing melalui Saudara JS. Jadi JS ini adalah Direktur Izin Tinggal Sementara ya yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat. JS kemudian memerintahkan kepada BGS dan TBS, masing-masing keduanya adalah Kasubdit pada Direktorat Izin Tinggal untuk melakukan penarikan permintaan biaya-biaya ekstra tambahan atau pungli dari para pengurus, baik itu penjamin, sponsor, ya, untuk para warga negara asing ini, untuk setiap dokumen permohonan izin tinggal sementara yang dilakukan proses-proses permohonan di baik itu di Kanim, karena ada beberapa kegiatan, ada perpanjangan, ada alih status, ada update domisili, termasuk juga penambahan untuk dependen. Dependen itu misalkan dia membawa
istri, anak, keluarga, dan lain-lainnya. Selanjutnya, untuk melaksanakan perintah tersebut, jadi perintah yang dari atas tadi diturunkan kepada direktur menurunkan lagi pada Kasubdit, dan diturunkan lagi nih, gitu. Ada staf-staf yang khusus untuk melakukan perintah tersebut, ya. BGS dan TBS memberikan akses kepada JSP dan GST selaku staf subdit di direktorat atau di subdit izin tinggal tersebut. Kemudian khusus untuk GST, ini diduga memanfaatkan beberapa rekening nomini sebagai rekening pengepul untuk menampung fee dari setiap pengurusan izin tinggal sementara yang bersumber antara dari penjamin, ijaz juga dari para biro jasa, atau sponsor yang mengurus proses dari warga negara asing tersebut. Ya. Kemudian ini juga mengkonfirmasi ya bahwa ada rekening-rekening yang tadi saya sebutkan di awal, yang 96 rekening itu yang sudah ditelusuri oleh pihak PPATK, itu ya, rekening-rekening ini ada yang nomini. Jadi ada yang menggunakan cleaning service, ada yang menggunakan office boy, ada yang menggunakan keluarga, gitu, kerabat, gitu. Bahkan ada yang menggunakan rekening-rekening yang beli, gitu. Jadi memang tidak menggunakan rekening dirinya sendiri, tapi menggunakan beberapa rekening-rekening yang lain. Ya. Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal IMIPAS, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Dalam tahap penyelidikan, tim KPK melakukan pemeriksaan beberapa pihak secara paralel di beberapa lokasi. Ada di Polda Bali, ada di Polrestabes Bandung, dan termasuk juga yang di Jakarta. Dari sini kami mengamankan ada 18 orang, ya, salah satunya menyerahkan diri kemarin malam, ya, dan yang sebagian besar lagi langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK dan dilakukan pemeriksaan intensif sesuai aturan maksimal adalah 1 kali 24 jam. Selain itu, kami juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait. Ini kurang lebih totalnya, ya, akumulasinya mencapai 17,5 miliar dalam berbagai bentuk barang, antara lain ada 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, kemudian saldo dalam rekening bank dan rekening aset kripto, serta sejumlah mata uang asing dengan rincian yang dari JSP, saldonya di rekening ada 2,2, kemudian 3 bundel sertifikat bidang tanah, 3 unit mobil, 5 unit motor, dan 2 unit sepeda. Dari GST, 4 akun aset kripto senilai 1,2 miliar, 4 unit mobil, 1 unit towing, 7 motor, 1 bundel BPKP, 8 unit sepeda, dan 500 gram emas. Kemudian dari RAA ada saldo atas nama, ada rekening atas nama RAA, kemudian 18 keping emas, kurang lebih 200 gram, mata uang asing, dolar, 14.500, Singapura, 10.000, kemudian dari mata uang asing Saudi Arabia, itu 30, kemudian BPKB juga, dan 1 buah sertifikat perhiasan. Kemudian kepada mereka, dari beberapa orang yang tadi yang sudah dibawa ke sini 18, ya, setelah melalui proses ekspos, ya, pimpinan dan seluruh kedeputian penindakan menetapkan, ya, atau menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 8 orang tersangka, antara lain SK, SMG, JS, BGS, TBS, RAA, JSP,
dan GST.